ada sesuatu yang kayak bertempur gitu kan, entah itu apa ya, kayak beradu semua. Apa ya, kesannya itu kayak semisal orang itu kayak orang tawuran, tapi itu nggak ada wujudnya, cuman gaduh gitu aja. Terus dia mengucapkan salam sama saya. Assalamualaikum. Saya jawab spontan, waalaikumsalam. Ada apa? Angger kesini. Ada keperluan apa? Kata gitu. Saya merasakan sebuah ketenangan, Kak. Kedamaian di hati ini. Saya merasa ini yang kutunggu. Saya merasa begitu, seolah-olah ada yang mengatakan itu ke dalam batin saya itu. Sobat Ekspedisi Kang Odeng. Pada kesempatan kali ini kita nggak sendiri, kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Mas Danu. Mas Danu ini asli Surabaya, sobat. Nggak sengaja waktu kita ada kegiatan di Surabaya, Mas Danu ini WA saya, dan tim kita juga ditunggulah ya, disuruh mampir ke rumah beliau. Karena Mas Danu ini dulu pernah ke rumah saya juga, tapi kita cuma tahu datanya, tapi kita nggak pernah ke rumah beliau ini. Kalau nggak salah waktu Mas Danu ini ke rumah sebelum puasa ya Mas ya? Puasa kurang 20 hari. Iya ya, waktu itu sebelum puasa kurang 20 apa 15 hari itu. Iya. Ingat saya itu pas sumpek gitu kan. Makanya butuh ini apa untuk bayar utang. Kalau sebelum puasa itu kan orang-orang pada nagih semua untuk modal kan. Ya kita nggak sengaja Mas ya. Iya. Waktu kita momen juga di Surabaya, panjenengan pas WA kita, iya, kita jadi bisa mampir ke rumah panjenengan. Nggak tahu kok tiba-tiba saya teringat sama jenengan, jadi iseng aja sebenarnya saya WA, nggak tahu kalau jenengan itu di Surabaya. Akhirnya, loh kok pas di Surabaya? Ya ini wajib mampir. Siap. Hari ini kita tahu rumahnya Mas Danu. Kalau nggak ini kita kan nggak tahu. Ya beginilah tubuh kami. Tapi kok kelihatannya ngana Mas ya, tokonya besar juga ya. Alhamdulillah Kang Odeng, ini ya berkat perjalanan ya, sudah menempuh suka duka yang panjang ya. Siap. Sekarang udah jam berapa ini Mas? Jam tengah 10 ya. Sudah ditutup tokonya. Ini sobat, dulu kita pernah juga bantu Mas Danu ya. Waktu ritual itu kita juga nggak tahu hasilnya gimana, karena Mas Danu itu juga nggak pernah ngasih kabar itu. Hasilnya juga kita nggak tahu. Waktu kita habis nyantar, kita pulang, terus Mas Danu juga nggak pernah sampai sekarang ngasih kabar hasilnya gimana. Ngapunten Kang Odeng, bukannya lupa saya, tapi
semenjak dari waktu itu saya kembali ke Surabaya dan ya alhamdulillah terus usaha itu lancar. Jadi akhirnya sibuk terus malah. Ya kayak gini kalau nggak ditutup tetap aja ada yang datang. Ya nggak, istirahatnya kurang nanti. Siap, siap. Itu bisa diceritakan waktu ritual dulu itu gimana Mas? Dan dulu itu kok sampai datang ke rumah saya juga, gimana cerita awalnya, perjalanannya gimana Mas? Nggih. Jadi awalnya itu begini Kang Odeng. Ya namanya orang sumpek ya. Saya berusaha cari hiburan. Iseng-iseng lihat di media sosial ya, Facebook, Instagram, terus di YouTube loh. Ternyata ada channelnya Kang Odeng itu, ya nggak sengaja saya kayak ada yang nonton gitu loh, lihat channel itu. Biasanya saya lihat YouTube itu paling seperempat bosen wis tinggal. Nggak tahu itu kok sampai tutup gitu akhirnya. Sampai selesai dan dari situlah saya punya kerentak hati itu mau ke Kang Odeng. Akhirnya niat saya, niat wah ini harus ke sana ini. Ya namanya orang ikhtiar ya kan. Soalnya saya ini juga sudah kemana-mana ikhtiar Kang. Kan begini Kang, usaha saya itu dulunya boleh dikatakan jaya lah saya dulu. Omset saya juga lumayan dulu itu. Tapi semenjak online shop itu bermunculan, ya mau awalnya nggak sadar saya ini kalau digerus sama pedagang-pedagang online shop itu kan nggak kelihatan jualannya, tapi ternyata dia cukup menyerap pembeli. Dan saya ini nggak tahu, nggak sadar kok berdagang ini lambat laun tambah sepi, sedangkan utang sudah banyak. yang utang ya nggak mau tahu, tetap harus dibayar kan gitu. Ya beruntung juga kalau utang-utang sama yang teman-teman itu mereka masih luas. Tapi kalau bank kan nggak bisa Kak. Bank itu sudah waktunya bayar, nggak bisa ditempo apa gimana ya. Ya bisa, cuman ada konsekuensi lain lah. Mas Danu ini yang dijual apa aja tadi? Ini saya ini konveksi Kang. Jadi macam-macam ya. Mulai baju anak-anak, baju dewasa. Ya pokok yang berbau konveksi lah saya sediakan di sini. Tahu sendiri kan konveksi itu kan modalnya gede. Kalau mau dibilang untungnya gede juga enggak sih. Tapi kalau kuantitinya banyak ya tetap aja banyak kan. Karena modalnya kan juga banyak yang utang gitu. Kok bisa Mas ya? Kan toko apa bisa diutang itu? Kalau kami sebenarnya nggak memberikan utang, tapi begini Kang, orang itu kalau contoh mau beli secara grosir ya, dia itu sudah terlanjur baik, kenal sudah tahunan gitu. Mau nggak mau kalau dia minta utang kami nggak bisa menolak, tetap kami kasih utang kan begitu. Berarti melayani grosir juga ya? Grosir dan ecer. Grosir. Sebenarnya banyakan grosir ya Kang daripada ecer. Terus setelah ritual itu gimana hasilnya Mas? Kalau setelah ritual itu alhamdulillah perkembangannya itu signifikan lah. Artinya perasa banget. Penjualan itu tiba-tiba laris, mau jual ini itu tetap orang itu nggak nolak gitu, tetap jalan. Bahkan kayak gini jam segini ini kalau nggak dipaksa tutup ya tetap aja ada orang masuk.
Ini per hari sampai berapa omset, Mas? Kalau hari-hari biasa gini ya, untuk ecer ya kan karena kami bedakan ini antara grosir sama ecer, ini pendapatannya nanti masuk sendiri-sendiri. Kalau ecernya paling sekitar 5 juta 10 juta gitu. Grosirnya lumayan, grosirnya. Cuman kan untungnya grosir itu nggak banyak. Kalau grosirnya mungkin ya bisa hari-hari biasa ini sampai 50, 60 gitu. Per hari 60 juta? Iya. Bang muter Kang. Artinya nggak full untungnya bukan ya. Ini pokok lah ya. Omset ya, omset. Belum margin. Tapi dulu sebelum ritual sehari dapat berapa, Mas? Dulu itu ada pengunjung 2 aja kadang nggak beli. Sepi Kang dulu Kang. Jadi kadang sehari itu lo nggak dapat uang dulu. Kayak karyawan tetap ya? Tetap karyawan tetap bayar, nggak mungkin enggak itu. Terus nggak bisa diutang gitu. Terus boleh diceritakan Mas dari awal waktu itu kita berjalan lah Mas? Iya. Jadi begini, waktu itu kan saya terus nekat datang ke rumah Kang Odek. Nekat ke sana, sampai sana ketemu jenengan itu, terus jenengan sarankan macam-macam ya. Cuman kan karena begini Kang. Dulu saya nggak pernah nyarankan loh Mas ya, nggak pernah ngajak, nggak. Bukan, artinya begini. Nggak pernah. Jenengan itu menyarankan hal-hal yang baik ke saya. Karena saya ini kan bercerita dulu ke jenengan, akhirnya jenengan itu berasumsi saya itu mau cari pesugihan secara brutal, kan begitu. Padahal saya dari rumah itu berniat memang untuk sekedar untuk cari pengelaris, tapi dengan cara yang bersih, artinya dengan jalur putih gitu kan, artinya begitu. Nah kebetulan banget jenengan itu kan langsung menyarankan saya hal-hal yang baik, artinya jangan sampai terjerumus hal-hal yang nggak benar kan begitu. Jenengan kan bilang gitu tuh dulu ke saya. Akhirnya ya, wah ini berarti sefrekuensi saya dengan jenengan kan begitu. Wah, makanya kita ngobrol itu nyambung. Nah setelah itu kan jenengan antar saya ini ke Mbah itu. Singkat cerita, di Mbah itu saya juga diwejang Kang, hampir sama dengan wejangan jenengan kan gitu. Karena waktu itu habis saya antar kan kita pulang Mas, nggak tahu kejadiannya gimana. Lagi saya diwejang dulu itu Kang, ya lumayan ngobrol-ngobrol, saya ya bercerita apa adanya, kisah saya seperti apa, background saya seperti apa kan begitu, sehingga mbaknya itu ya mungkin juga nyambung dengan saya ya menyarankan hal-hal yang baik juga ke saya. Saya utarakan kalau saya ini kepingin dapat sesuatu untuk pengelaris, tapi dengan jalur yang putih, yang sesuai dengan apa yang saya pelajari gitu loh. Karena saya ini kan Islam, terus saya ini juga belajar syariat Islam kan begitu. Saya sebenarnya penasaran apa ada kan begitu. Tapi katanya Mbah itu ada, katanya begitu. Sehingga saya kan waktu itu bermalam dulu Kang di sana. Jadi nggak langsung malam itu kan. Dengan pulang saya masih bermalam di sana. Lagian saya mau keburu pulang juga di rumah itu sepi usahanya. Jadi memang nggak keburu. Akhirnya mbahnya itu waktu malam itu bilang, kalau sampean mau bersabar menunggu di sini, nginep di sini, besok kita ritual. Katanya begitu. Besok sore ritualnya. Ya terpaksa lah. Waktu itu nyampe sana jam berapa? Jam 11 atau 12 ya? Malam ya?
Masih sore Kang, masih sekitar jam 9-an kok. Jam 9? Cuman kan ya namanya jam 9 malam ketemu orang tua, nggak mungkin harus langsung minta sacet-sacet gitu, nggak mungkin. Jadi ya ngobrol dulu yang enak kan gitu. Ujung-ujungnya saya malah enak, sempat istirahat di sana santai sambil dengerin wejangannya si Mbah itu adem kan dia. Artinya yang saya dapat itu double. Saya dapat apa yang saya cari, saya juga dapat wawasan. Artinya pengetahuan yang selama ini belum saya kenal, kan begitu. Singkat cerita ya, jam 4 itu berangkatlah. Ternyata tempat yang dimaksud Mbah itu untuk ritual gak jauh dari rumahnya si Mbah. Ya, dengan tahu sendirilah tempatnya di mana. Tapi kan saya ini diberi wasiat, nggak boleh ditunjukkan di mana tempatnya. Perjalanannya itu kalau menurut saya ya, karena saya nggak pernah atau nggak terbiasa dengan daerah-daerah seperti itu, menurut saya ekstrim. Jadi itu naik kayak bukit, habis itu turunnya curam, terus naik lagi. Ternyata di situ ada gua di lerengnya bukit tadi. Guanya nggak tahu saya kedalamannya seberapa. Cuman saya ini ditempatkan nggak terlalu dalam, ya sekitar 2 meter lah dari mulut gua, nggak terlalu dalam. Cuman saya tuh menghadapnya nggak ke mulut gua, disuruh menghadap ke dalam gua. Hasil di situ itu gelap sekali kan. Dan saat si Mbah itu menyiapkan sesaji, saya itu jongkok di sebelahnya Mbah. Saya dengerin, ya bahasanya campur-campur kan. Jadi nggak seberapa paham saya. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Jawa yang nggak saya kenal, yang maksudnya yang nggak saya mengerti. Ada bahasa Arab, itu macam-macam bahasanya. Cuman yang saya pahami maksudnya itu dia minta izin sama yang bau rekso tempat itu pertama, kedua dia minta tolong sama segala jenis makhluk yang ada di sana, terus sampai dia juga minta tolong sama wali-wali juga. Intinya dia minta tolong untuk membantu saya kepada siapa saja yang mau menolong gitu. Setelah siap semua, Mbah itu mau pergi dan berpesan ke saya. Pesannya begini kan, nanti kalau sampean didatangi sama siapa saja, artinya yang mau menolong sampean, yang menawarkan pertolongan, itu jangan langsung mau. Sampean pilih dulu yang sesuai dengan isi hati ini sampean. Kalau nggak sesuai,
jangan ditolak secara kasar, tolaklah yang sopan gitu, intinya begitu Kak. Terus si Mbah itu juga berpesan lagi, nanti kalau terjadi apa-apa kamu nggak usah takut, nggak usah lari sampai kamu ketemu apa yang kamu inginkan di situ. Kamu tungguin saja, saya nggak jauh dari sini, katanya Mbah itu bilang. Jadi saya itu sebenarnya takut karena tempatnya serem Kak situ. Cuman agak tenang karena Mbah sudah bilang begitu, dia nggak jauh dari sini. Itu yang bikin saya tenang. Terus si Mbah itu pergi, saya suruh duduk di depannya sesaji itu, tapi menghadap ke dalam gua ya, bukan ke mulut guanya, jadi gelap. Duduk di situ. Oh ya, sebelumnya saya juga tanya dulu sama si Mbah, Mbah ini saya baca apa? Ya kamu baca sebisanya aja. Zikir boleh Mbah? Ya itu lebih bagus, katanya begitu. Oh oke Mbah. Makanya saya terus, ini Mbah itu pergi, saya duduk bersila di situ. Saya pikirkan, karena tempatnya serem, terus posisi gelap, cuman ada cahaya itu dari si baranya dupa itu lah. Ya menurut saya bukan cahaya itu ya, itu cuman kelip-kelip aja, itu gelap banget. Akhirnya perasaan saya ini merasa lama sekali, namanya juga menunggu, artinya janjiannya kan nggak ada, cuman suruh menunggu. Akhirnya terasa lama. Saya duduk itu sampai kakiku itu nggak kerasa, artinya apa ya, kesemutan sampai nggak kerasa itu, saking lamanya. Saya lihat jam itu ternyata paling sekitar 1,5 jam saya duduk. Perasaan sudah kayak lama sekali. Terus setelah 1,5 jam itu kan, tiba-tiba dinding-dinding gua itu bergetar. Batu-batu itu jatuh kan, jatuh dar gitu. Namanya juga di dalam gua kan bergema. Akhirnya saya sudah hampir lari itu kan. Yang saya takutkan itu guanya runtuh. Tapi ternyata setelah saya mau berdiri, itu muncul sinar kecil. Di pandangan mata saya itu muncul sinar kecil. Saya perhatikan, tiba-tiba langsung membesar. Akhirnya jadi terang semua. Saat sudah terang semua itulah muncul sesosok wanita yang cantik sekali. Cuman dari dada ke atas itu sampai kepala dia wujud manusia, wanita cantik. Dari dada ke bawah itu bentuknya ular besar. Dan warnanya hijau kekuning-kuningan gitu. Saya nggak pernah lihat itu. Ya hampir-hampir kayak di TV-TV itu. Cuman ya baru kali ini saya benar-benar lihat. Jadi di perasaan itu campur aduk kan. Takut, bingung, pokoknya ngeri lah itu waktu itu. Dan dia berkata,
Apa yang kamu cari ke sini? Apa kamu mencari harta? Kalau kamu mencari harta, aku akan memberikan harta yang sebanyak-banyaknya dan gak terbatas. Cuman ada syaratnya. Syaratnya aku akan mengambil inti sari mudamu. Saya waktu itu perasaannya campur aduk, jadi gak bisa menjawab. Mulut itu kayak bisu, saya nggak bisa berkata apa-apa. Akhirnya dia mengulang perkataannya itu. Setengah nadanya lebih tinggi dari awal. Apa kamu mendengarku? Katanya begitu. Kamu mencari apa di sini? Apa kamu kepingin kekayaan, kepingin harta yang luar biasa? Aku bisa memberikan harta yang gak akan habis dan tak terbatas, akan kuberikan. Tapi syaratnya aku akan mengambil intisari mudamu. Saat pertanyaan yang kedua itu saya berusaha menjawab. Dengan sekuat tenaga saya berusaha ngomong, berkata-kata itu susah. Akhirnya saya menjawab. Sambil terbata-bata saya menjawab. Mohon maaf, Ratu. Saya belum menginginkan ini. Bukannya saya tidak mau harta, tapi saya belum sesuai dengan syaratnya. Saya bilang begitu. Sombong kamu. Dia bilang begitu. Setelah marah dia itu, ya bukan setengah, ya marah dia. Marah sekali lihat saya itu dia. Dia sempat bilang begini. Sombong kamu. Kamu segera pulang dari sini. Kalau nggak pulang dari sini selang 1 jam, mati kau. Siapa nggak takut kau? Jadi saya itu perasaan, aduh, salah langkah saya ini ke sini. Saya langsung begitu. Saya ini tersesat pikiran saya. Saya langsung pikiran saya itu campur aduk gak karuan. Langsung muncul semua penyesalan saya itu. Tapi nggak lama saya langsung teringat sama pesan si Mbak. Nggak usah takut, Mbak ada di sini. Terus kamu tunggu saja sampai yang sesuai isi hatimu. Katanya begitu kan. Saat saya sadar itu suasana langsung hening kan. Langsung hening, sunyi. Terus saya ya tiba-tiba gelap kan. Tiba-tiba gelap itu nggak kelihatan apa-apa lagi. Terus berangsur-angsur mulai tenang. Batin saya ini tenang. Saya langsung istighfar lagi. Berusaha menenangkan diri. Saya berzikir lagi sambil mengucap astagfirullahaladzim. Saya ulang-ulang terus sambil berusaha menenangkan hati. Paling ngeri sekali. Itu kalau menurut jenengan apa Kang? Yang bentuknya setengah wanita, setengah ular itu Kang? Kalau menurut saya sendiri, kan di sana itu akan ada 3 aliran lah ya, 3 golongan, Okay. apa 3 gerombolan. Okay. Di situ ada yang putih, kayak cincin putih, ada yang merah, ada yang hitam. Okay. Jadi mungkin yang datang itu
Kalau sepengetahuan saya, sepengerti saya itulah blorong. Oh, itu blorong ya. Oke. Jadi setelah blorong pergi, saya berusaha menenangkan hati lagi. Terus sambil zikir terus, tiba-tiba saya ini karena kesemutan lagi ya pagi ini. Saya sadar, terus saya lihat jam. Jam saya ini kan kalau di kegelapan jarumnya kan bersinar kan, jadi kelihatan. Loh, sudah jam 10 ini. Terus saya langsung ingat sama perkataannya Blorong. Nanti kalau saya nggak pergi setelah sampai 1 jam saya mati. Saya sudah bingung itu Kang, dilema. Saya itu sudah berdiri itu, saking punya kekhawatiran lagi berdiri. Tapi dalam hati itu seolah-olah berkata, duduk lagi, jangan pergi. Seolah-olah ada ini ya, hatiku itu menuntun seperti itu. Akhirnya duduk lagi. Setelah duduk lagi, karena saya ini kan menghadapnya ke dalam gua, bukan ke mulut gua. Jadi dari dalam gua itu saya merasakan ada sesuatu yang kayak bertempur gitu kan. Entah itu apa ya, kayak beradu semua. Apa ya? Kesannya itu kayak semisal orang itu kayak orang tawuran, tapi itu nggak ada wujudnya, cuman gaduh gitu aja. Saya fokus sama kegaduhan itu, tiba-tiba saya ini dihempas angin dari dalam. Logikanya kan kalau dihempas angin di gua itu kan dari mulut gua ke dalam, ini dari dalam keluar. Jadi saya kayak kayak disemprot kayak kompresor itu, bus gitu kan. Tambah merinding lagi saya. Setelah itu saya ini merasakan sesuatu ya, artinya ada sesuatu yang hadir. Ada perasaan seperti itu. Dan beneran yang dari depan saya muncul kayak kakek-kakek tapi kecil. Bentuknya sinar dia itu. Ketika saya sadar melihat itu, tiba-tiba jadi besar di depan saya. Jadi kakek-kakek berbentuk sinar, berwajah lembut, berambut panjang, tapi dia pakai blangkon, tapi dia berjubah putih. Dia itu berkumis tebal, berjenggot tipis agak panjang dikit. Jelas itu wajahnya. Terus dia mengucapkan salam sama saya. Assalamualaikum. Saya jawab spontan, waalaikumsalam. Ada apa? Angger kesini. Ada keperluan apa? Katanya begitu. Saya merasakan sebuah ketenangan, Kak. Kedamaian di hati ini. Saya merasa ini yang kutunggu. Saya merasa begitu, seolah-olah ada yang mengatakan itu ke dalam batin saya itu. Jadi spontan saya jawabnya luwes.
saya itu nggak ada perasaan ini khawatir ketika ditanya itu. Saya karena dari pertama dia sudah mengucapkan salam, berarti ini ya, artinya sejalan dengan saya kan begitu. Setelah dia bertanya, saya jawab, saya ini sedang mencari pertolongan. Artinya saya kepingin usaha saya lancar. Saya ini dagang dan saya nggak kepingin cari pesugihan yang sifatnya hitam. Saya ini orang Islam dan saya tahu aturan-aturan di Islam seperti apa. Ya anakku, oh ya Ger, aku tahu maksudmu, katanya begitu. Udah sekarang kamu pulang. Tanpa pesan apa-apa lagi, dia bilang gitu. Terus dia bilang Assalamualaikum. Terus tiba-tiba dia menghilang. Jadi saya bengong kan. Loh, cuman begini kan begitu. Saya belum sempat mengutarakan semua isi hatiku, tapi dia sudah menjawab sudah tahu. Beliaunya itu tiba-tiba mengucapkan salam dan hilang. Saya kan bengong kan. Saya sudah merasa menunggu lama, perjuangan yang luar biasa menurut saya, ternyata yang saya dapat cuma itu. Sebenarnya saya kecewa waktu itu. Tapi saya ini kan gini ya, saya secara nggak sadar duduk itu saya mengepal begini, tangan saya dua-duanya ini, karena mungkin menghadapi rasa takut dari awalnya ya, yang agak lama itu. Jadi ternyata saya ini sepanjang duduk di situ, tangan saya ini mengepal. Dan saya setelah kakek itu pergi dan saya kecewa, terus saya ini sadar kalau saya ini mengepal tangan saya. Dan saya merasakan di tangan kanan saya ini seperti menggenggam sesuatu. Entah apa, karena itu gelap ya, saya nggak tahu. Tapi kerasa menggenggam sesuatu. Yang kiri nggak kerasa, kan ada bedanya ini, namanya menggenggam. Akhirnya saya menganggap saya sudah ketemu sama yang saya inginkan, dan jawabannya mungkin yang saya genggam ini. Begitu. Akhirnya saya pulang, keluar dari gua. Saat keluar dari gua dan saya sudah ketemu sinar yang di luar, saya berusaha membuka genggaman tangan saya ini kan. Saya buka ini, ternyata berbentuk batu. Karena ini juga masih belum jelas ya. Ya sudahlah, ini tak bawa, tak taruh di saku saya. Pulang saya menemui si Mbak. Mbak ketemu saya langsung bertanya, gimana Mas? Kalau Mbak itu manggil saya Mas. Sudah ketemu sama yang kamu inginkan? Sudah Mbak, saya bilang gitu. Terus ya wis, alhamdulillah, dia bilang gitu ya. Sekarang kamu istirahat dulu. Habis itu terserah mau nginep di sini lagi, monggo, mau pulang monggo. Karena saya sudah berhari-hari nggak pulang, jadi saya kepingin langsung pulang waktu itu. Saya ucapkan terima kasih banyak sama si Mbak, terus saya berpamitan. Mbak itu juga nggak terlalu banyak bertanya ke saya, karena dia sudah merasa saya sudah ketemu sama apa yang saya inginkan. Jadi dia sudah, kalau orang mungkin sudah puas ya juga dia.
Akhirnya legowo dia, saya pulang, saya pamit, saya nyampe Surabaya karena itu sudah terlalu malam juga pulang dari sana. Saya nyampe Surabaya itu hampir siang, sudah benar-benar apa ya, kelelahan saya. Akhirnya nyampe rumah, saya langsung istirahat, baju-baju itu tak taruh di, belum sempat ini ya, saya taruh di cantolan aja di kastok itu. Saya mandi, tidur sore bangun setelah sholat asar, terus ke depan ke toko bersih-bersih, hari ngontrol toko, terus karena beberapa hari nggak di rumah, masuk lagi. Setelah Isya itu saking capeknya mungkin ketiduran lagi saya sampai pagi, sampai subuh itu. Setelah subuhan, terus ini istri saya itu mau cuci baju, katanya, tanya ke saya, bajunya yang kotor di mana? Boleh tunggu, saya ingat sama yang saya ini, batu yang saya taruh saku itu. Akhirnya saya ambil dulu bajunya saya kasih istri biar dicuci, bajunya tak simpen di lemari. Terus batu itu setelah saya amati, ya kayak nggak wajar batu itu, Kang. Bentuknya itu oval tapi kayak apa ya, kayak gaman tapi oval ya, terus hitam pekat warnanya, walaupun kecil digenggam itu kerasa antep gitu, Kang. Tadi kelihatan kalau barang ini barang berbobot ya, artinya punya kualitas barang. Akhirnya ya itulah saya sadar, oh ya mungkin ini pemberiannya batu ini. Tapi saya kan nggak tahu maksud dan tujuannya batu ini apa. Jadi batu itu terus tak taruh di lemari, di lacinya lemari itu saya simpen di situ. Terus siangnya juga berjalan aktivitas kayak biasanya. Setelah itu sambil tak renungi peristiwa-peristiwa yang di saat ritual itu apa saja yang terjadi, saya juga keheran-heranan kadang. Ternyata ada. Terus karena ingat sama peristiwa-peristiwa itu, jadi saya penasaran lagi sama batu ini. Setelah saya periksa batu itu, setiap saya pegang batu ini, ingatan saya semakin jelas sama ritual-ritual itu. Tak taruh. Selang seminggu, saya pulang dari Simba itu, saya merasakan perubahan usaha saya ini signifikan, kan? Artinya penjualannya meningkat. Ya mungkin saya berpikir begini, itu kan menjelang puasa ya, saya ke sana itu. Jadi kalau puasa biasalah toko-toko itu mulai stok barang. Jadi saya anggap biasa. Cuman dibanding puasa tahun-tahun lalu, peningkatannya luar biasa ini. Omset itu bisa 60 juta sampai 150 juta satu hari. Terus semakin mendekati Lebaran semakin naik terus, sampai puncaknya itu di
H-1 itu sempat dapat kurang lebih 300 juta dalam satu hari. Artinya itu omset ya, bukan ini. Kalau keuntungannya beda lagi nanti. Nah, setelah itu lebaran ya libur kan. Lebaran libur ya. Jadi alhamdulillah ada perubahan ya, mungkin saya merubah mindset saya sehingga rezeki itu jadi lebih lancar kan begitu. Saya bukan terus mendewakan batu, itu bukan, cuman pola pikir saya yang berubah. Oh, ternyata usaha ini memang harus jerih payah, kadang-kadang yang diusahakan juga di luar logika kan begitu. Karena menurut saya pribadi itu belum logika kan. Sebenarnya nanti ke depannya bisa logika kan begitu. Kalau sekarang ini omsetnya berapa? Kalau hari-hari biasa ini ya alhamdulillah bisa tembus 60 juta lah hari-hari biasa. Per hari ya per hari. Cuman ya fluktuatif ya, artinya naik turun Kang. Kadang ya 20, kadang ya pernah sih 15, cuman ya maksimal bisa 60 juta. Tapi sebelum mendapatkan batu apa sebelum ritual itu per hari berapa omsetnya dulunya? Sebelumnya tuh ya itulah yang saya bilang, saya sampai sumpek gitu. Kadang pengunjung itu sehari ada 2 orang, itu pun nggak semua beli. Bener-bener ngefek sebenarnya, apa ya, saingan-saingan yang di luar itu ya, mereka kan nggak kelihatan tapi cukup menyerap konsumen. Karena sekarang kan online ya, online itu, jadi toko-toko yang kalah ya. betul. Jadi mindset konsumen itu juga lebih ini kan, lebih santai. Mereka itu nggak perlu keluar tapi bisa belanja lewat HP-nya, dan sekarang setiap orang pegang HP kan. Ya saya sadar itu memang, cuman ya apa ya, kami ini belum mampu bersaing di dunia itu kan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa, artinya berkembang lagi. Ngikutin lah ya. Iya. Biarpun online itu sudah naik, tetap ngikutin lah ya. Tetap daripada dulu lah ya. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya saya punya rencana di Idul Adha ini mau ke sana kan. Ya, saya mau ucapin terima kasih ke Kang Odeng, karena saya yakin sih kalau rezeki itu semuanya dari Allah. Cuman dengan lantaran siapa-siapa, nah kebetulan saya ini dengan lantaran Kang Odeng dikenalkan sama Mbah itu. Kan saya dulu sempat tanya sama Kang Odeng, karena saya ini juga lulusan pesantren Kang, jadi saya berusaha sesuai akidah Islam ya. Jadi saya tanya sama Kang Odeng, apa ada Kang pesugihan putih, artinya untuk penglaris putih itu apa ada? Terus jenengan kan jawab ada kan begitu. Makanya saya berani ke jenengan. Oh ya, saya ini benar-benar sumpah Kang dulu Kang, dimana saya ini utang sudah banyak, hampir 500 juta utang saya itu Kang. Terus omset hampir nol, untuk makan aja kadang-kadang bingung, untuk gaji karyawan 4, bingung saya itu waktu itu. Makanya ya saya nekat ke jenengan itu. Tapi kalau sekarang kan Mas, sekarang itu di perbankan apa sudah lunas? Belum lunas sih Kang, cuman ya
saya ini ya tinggal sedikit lah. Dulu itu Kang, saya itu nunggak hampir setahun setengah saya nunggak. Makanya saya ini kayak diteror sama bank. Saya ini sudah mau dilelang bangunan itu. Ya alhamdulillah ini sudah bisa kembali normal, bisa ngangsur. Ya mungkin tinggal sedikit lah kan di bank itu. Alhamdulillah sudah ini. Alhamdulillah. Ya gini loh Mas Danu, kan setiap orang ritual itu juga kan minta pada sang pencipta itu Allah. Cuma lantaran aja ke bangsa-bangsa gaib lah ya. Kalau manusia itu, kalau kita meminta bantuan antar manusia sudah nggak ada jalan, memang diperbolehkan kita minta bantuan sesama makhluk. Yang penting niat kita. Kalau niat kita itu hitam, pingin langsung instan, ya pasti bangsa-bangsa siluman yang akan datang. Itu kalau kan panjenengan itu kan niatnya pinginlah ketemu dengan jin-jin muslim lah. Mungkin dari niatnya itu yang kuat, mungkin ketemulah dengan itu. Mungkin dari uraian panjenengan cerita itu, kalau panjenengan pertama ketemu Blorong di panjenengan keluar, mungkin nggak ketemulah dengan kakek-kakek yang jin muslim. Ya itulah saya meyakini namanya jin muslim Mas. Jin muslim itu emang ada Mas. Cuma kadangkala dibilang pesugihan itu sudah dengar aja orang udah nyeri. Pesugihan berarti pikirannya orang setiap ada pesugihan apa ritual pesugihan di situ diadakan tumbal. Artinya orang itu apa ya? Nyeri. Bahasa Jawanya digebiak uya. Iya, seperti disamaratakan. Sebetulnya di dunia pesugihan itu tumbal itu saya tuh tidak percaya sampai sekarang. Tapi kalau perjanjian itu emang ada Mas. Kalau kita kayak panjenengan tadi kan ketemu dengan Blorong, dia mau membantu apa ngasih kekayaan, dari panjenengan mau diambil intisari mudanya. Karena itu kalau panjenengan iya berarti kan ada perjanjian apa ada ikatan. Namanya perjanjian, tapi makhluk itu tidak bisa untuk mencabut nyawa manusia. Tapi kalau ikatan apa perjanjian ada. Jangan antar makhluk, antar manusia itu perjanjian juga ada. Gitu. Nah, yang paling susah manusia itu Mas. Manusia itu mulutnya kan jarang bisa dipegang. Makanya diciptakan negara ini apa materai untuk bahan lebih kuat lagi. Betul. Karena manusia nggak bisa dipegang omongannya. Tapi kalau bangsa lembut sekali ya konsisten. Sekali nggak mencela kayak manusia. Kadang manusia itu kadang juga gimana ya, sekarang ya jangan tapi besok agak nanti aja beda, pindah-pindah, ganti-ganti. Isu dele sore tempe. Iya, makanya kalau bisa jangan kayak gitulah Mas. Kita sebagai manusia yang dikuku, yang ditiru itu tetap dari ucapan kita ya. Ya mungkin Mas Dan ini ya mungkin kehendak Tuhan atau kehendak Allah, jadi kembali lagi mungkin dari ikhtiarnya Mas Danu sendiri. Karena semuanya itu rezeki dari Allah. Bukan manusia yang bisa melancarkan rezeki. Tidak ada manusia iso bisa ngasih lancar rezeki, nggak ada. Betul. Itulah saya ada hikmahnya itu kan. Artinya begini. Jadi selama ini saya juga introspeksi diri. Saya menganggap, wah, yang kemarin-kemarin itu berarti saya sombong. Artinya saya menganggap rezeki itu hasil jerih payah saya, hasil usaha saya. Dengan seperti ini saya sadar rezeki ini bukan karena jerih payah saya, tapi karena pemberian Allah. Tanpa diberi sama Allah, saya nggak mungkin bisa punya rezeki seperti ini. Makanya rezeki makanya orang kadangnya ada perbedaan gini loh Mas Dan. Rezeki itu apa? Rezeki itu yang nggak terduga, namanya rezeki. Ya kayak kita makanya kalau bisa di bidang usaha apa sodakar apa dagang apa yang penting usaha mandiri lah. Itu bisa menimbulkan namanya rezeki yang nggak terduga. Tapi kalau kita buruh, kita upah bulanan apa harian,
itu namanya bukan rezeki kalau kita dapat gaji. Menurut saya kalau kita diambil dari syariat Islam, kalau kerjaan kita bulanan lah ya, apa harian, kalau diniatkan ibadah ya itulah kita itu mendapatkan. Kalau kita kerja diniatkan ibadah, mencari nafkah untuk anak istri, berarti kan termasuk ibadah. Yang mendapatkan upah itu bukan termasuk rezeki, karena kalau kita kerja harian apa bulanan sudah ditentukan sama bos kita. Kalau rezeki kayak Mas Darwin bisa naik, bisa turun, nggak tahu nanti satu hari dapat berapa, itu namanya rezeki. Makanya kalau bisa kita itu kerja usaha, jangan kerja ikut orang, apa buruh lah ya, karena buruh tadi naiknya susah, Mas. Iya. Tapi kalau nggak ada buruh repot juga Kang saya. Iya. Artinya saya siapa yang kerja kan begitu. Ya artinya saling menggenapi ya kan. Benar. Tuhan itu sudah menciptakan secara apa ya, sistematis menurut saya. Jadi Ya. saling menggenapi. Syukurlah Mas Danu, karena dari situ kita nggak pernah tahu hasilnya gimana waktu kita antara waktu panjenengan ritual. Nggih. Ya alhamdulillah sekarang sudah kayak gini ya. Nggih. Alhamdulillah. Jadi sobat kita sekarang ada di rumahnya Mas Danu di daerah Surabaya ini ya. Masya Allah, tokonya juga besar. Hari ini kita ke sini. Kalau nggak di Sherlock tadi ya kita nggak tahu. Iya. Karena kita mau cari alat untuk, ada YouTube kita ada perusahaan lah, makanya kita ada ke Surabaya untuk mencari alat-alatnya. Kok jenengan nggak telepon saya aja? Saya lupa, Mas. Jadi saya itu sering orang apa teman-teman kita nyimpen nomor pribadi saya, tapi saya nggak pernah nyimpen. Ya kalau terlalu banyak iya. mungkin kan. Tapi kalau nggak di WA saya nggak tahu. Iya. Kalau di WA itu nama aja kadang lupa ini siapa gitu. Nggih. Masya Allah. Ya itulah sobat kisah dari Mas Danu. Ya kita bisa mengambil hikmah dari beliau. Amin. Ya kita tutup dulu Mas Danu ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.